sekarang ini ya, nggak sekarang sih, dari zaman dulu itu kan biasanya di musola-musola, masjid itu kan setelah azan biasanya melantunkan sholawat-sholawat, pujian. Nah, yang sering saya dengar juga ada Asmaul Husna. Iya, Asmaul Iya, Husna. Asmaul Husna. Nah, di situ saya kok punya pikiran atau ada tanda tanya, bagaimana bisa Asmaul Husna itu kan nama-nama Allah. Ya, Iya, nama-nama nama-nama Tuhan. Tuhan yang ada 99. Nah, Betul. dari 99 itu semuanya diperuntukkan untuk satu Tuhan. Iya, satu Tuhan. Iya dong. Nah, Jadi istilahnya satu substansi tapi memiliki banyak panggilan. iya. Nah, itu gimana itu maksudnya? Gimana maksudnya? Gimana itu? Enggak, poin-poin yang hendak Anda tanyakan itu dari sisi mananya dulu? Apa dari sisi dalilnya atau dari seluk-beluknya gitu kan? Dari asal mulanya. Gini, kalau kita berbicara asal mula Asmaul Husna ya. Dulu di saat Nabi terakhir kita baru-baru diangkat menjadi Nabi oleh Yang Maha Kuasa, otomatis dakwah atau misi yang beliau bawa adalah pertama, karena beliau adalah seorang Nabi, misinya yang jelas melakukan suatu ibadah yang konsep awalnya adalah tauhid, mengesahkan Tuhan, atau memberikan contoh pada yang lain bahwa Tuhan itu esa atau tunggal. Ya. Nah, kemudian lambat laun dari ajaran atau metode-metode yang diajarkan dan yang dicontohkan oleh beliau Nabi, yakni masalah Tuhan itu esa atau masalah Tuhan itu tunggal, lambat laun pengikut Nabi itu ada yang melakukan ibadah kemudian berdoa. Nah, isi daripada doa yang diucapkan dan yang dipanjatkan oleh pemuda tadi, isinya adalah Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau kita kembali ke pelajaran Nahwu berarti Ya Rahman, ya-nya itu namanya ya nida kan, untuk memanggil. Lah, karena konsep yang dilakukan oleh pemuda itu konsepnya adalah spiritual, suatu ibadah, maka jelas Rahman dan Rahim yang dimaksud adalah Tuhan sesembahan yang disembah. Akhirnya masyarakat yang ada di tanah Makkah itu berpikir dan bertanya-tanya. Katanya, kata orang musyrik itu, katanya Tuhan yang diajarkan dalam agama Nabi baru ini Tuhannya tunggal. Tuhannya esa. Tapi pemuda itu kok menyebut Ya Rahman, Ya Rahim. Ya kan? Iya. Memanggil dua hal, Rahman dan Rahim. Seakan-akan kan ya, sepintas kalau kita melihat dari bacaan yang diucapkan oleh lelaki muslim itu, Ya Rahman, Ya Rahim, kan seakan-akan memanggil dua hal kan. Iya, dua. Aslinya kan enggak, satu substansi yang dipanggil tetapi memiliki dua penamaan atau dua panggilan. Nah, untuk menepis sangkaan atau anggapan-anggapan orang Makkah yang masih musyrik itu, akhirnya Tuhan menurunkan suatu ayat di dalam surat Al-A'raf itu kan, ayat berapa ya? 180. Fadillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kalau saya tidak salah, barangkali saya salah, nanti bisa dikoreksi. Nah, kalau kita terjemah secara ringkas atau secara sederhana, Tuhan itu memiliki penamaan-penamaan yang husna, yang baik.
Ingat kalimatnya jamak loh. Iya. Lillahi al-asma, ya kan, jamak kan. Ini menunjukkan bahwa penamaan Tuhan itu lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Dari turunnya ayat itu, maka anggapan orang musyrik yang mengatakan Tuhannya nabi yang baru, yakni nabi yang terakhir itu lebih dari satu, terbantahkan. Ya kan? Karena ayat itu menyatakan bahwa Tuhan memiliki banyak penamaan yang husna, yang baik. Iya. Dan kemudian Asmaul Husna ini menjadi suatu istilah untuk beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Hanya saja kalau kita cek langsung di dalam Al-Qur'an ya, bilangan daripada Asmaul Husna itu kan tidak disebutkan secara eksplisit atau tidak dinyatakan secara terang. Apakah bilangan Asmaul Husna itu 10, 9, 5, 7, kan tidak. Dalam Al-Qur'annya ya? Di dalam Al-Qur'an tidak ada. Tetapi kalau secara isyarah, nama-nama atau Asmaul Husna sebetulnya semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Cuman kan yang Maha Kuasa kan ini lebih bijak. Iya. Dalam membimbing umat manusia itu kan lebih bijak, mengajarkan bahwa kita itu jangan cuma santai-santai, harus ada usahanya, kan begitu. Karena Asmaul Husna bilangannya tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka muncul penjelasan yang diungkapkan oleh Nabi. Sesuai dengan status Nabi. Kan Nabi kan statusnya adalah sebagai penjelas ataupun mufassir, pentafsir daripada kalimat atau penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Qur'an, ya kan? Kalau di dalam Al-Qur'an ada sesuatu penjelasan yang di situ masih kurang jelas, akhirnya Nabi yang menjelaskan. Nah, kebetulan masalah Asmaul Husna ini karena bilangannya itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, Nabi menyebutkan secara totalnya, secara rekapannya. Kalau kita cek di hadisnya Abi Hurairah itu, bahwa yang Maha Kuasa memiliki nama 99, yakni 100 dikurangi 1. Man ahsoha dakhalal jannah. Orang yang ihso, nanti kita bahas ya apa itu maksudnya dari kalimat ihso. Orang yang ihso atau secara terjemah gampangnya, orang yang menghitung atau yang menghafal 99 itu akan diberi imbalan dakhalal jannah, masuk surga. Berarti asal mulanya itu dari cerita pemuda tadi itu ya? Cerita pemuda, betul. Sehingga dikuatkan dengan dalil Allah, atau Allah menurunkan dalil yang di situ menyebutkan kalau Allah itu memang mempunyai beberapa nama. Dan oleh Kanjeng Nabi dijelaskan bahwa nama itu ada 99 itu. Tadi kan katanya dalam hadis Abu Hurairah niku ada 99. 99 nama-nama Allah, yakni 100 dikurangi 1. Nah, niku maksudnya gimana? Kan sama saja. Iya, sama saja. 99 artinya 100 kurangi 1 gitu kan? Iya kan? Atau 100 kurangi 1 sama dengan 99. Tapi kemana arah dan tujuan daripada periwayatan Abi Hurairah itu, kenapa kok mengatakan 99 artinya 100 dikurangi 1? Lah, lafal ini ternyata memiliki penjelasan-penjelasan yang khusus. Salah satu ulama ada yang mengatakan sebetulnya nama Tuhan yang Maha Esa itu adalah 100 memang. Terus? Aslinya begitu. Lah kemudian yang proses dari 100 menjadi 99 itu prosesnya begini. Di dalam kitab salaf kan
pernah mestinya kan kita mendengar bahwa sebetulnya Tuhan itu memiliki 100 rahmat. Iya. Ya. Yang satu diturunkan ke bumi, yang 99 masih berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sama menurut ulama itu loh ya. Sama dengan kasusnya Asmaul Husna. Jadi pada mulanya Asmaul Husna itu jumlahnya 100, kemudian rahmatnya Allah juga berjumlah 100. Selanjutnya dari yang 100 itu, rahmat yang 100 dan Asmaul Husna yang 100 diambil satu-satu. Asmaul Husna diambil satu, kemudian rahmat itu diambil satu. Nah, rahmat diturunkan ke bumi bersamaan dengan satu rahmat diturunkan secara serentak bersamaan dengan satu Asmaul Husna. Sehingga yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu rahmat ataupun Asmaul Husna, jumlahnya adalah 99. Dan yang satu diturunkan ke bumi. Apa itu? Apa? Nah, kalau kita perpanjang nanti ini ya, pembahasan semacam ini itu pembahasan yang rentan gitu. Jadi saya juga kurang terlalu berani untuk menjelaskan satu Asmaul Husna dan satu rahmat itu enggak terlalu berani. Soalnya sangat rentan, nanti dikiranya saya orang ini orang ya orang yang aneh lah ya, memang dasarnya aneh kan. Jadi yang umum diketahui itu yang di sisi Allah. Iya, jadi yang di sisi Allah adalah yang umum diketahui. Sementara yang tidak umum diketahui yakni adalah satu Asmaul Husna yang diturunkan ke bumi bersamaan dengan satu rahmatnya Allah. Ini komentarnya siapa ya? Kalau saya tidak salah ya, Al-Faqih Abu Bakar bin Marrojan kalau tidak salah, Ibnu Marrojan. Kalau saya tidak salah, nanti bisa dicek lagi di referensinya. Nah, tadi kan dalam hadisnya ada kata-kata man ahsoha, atau orang yang menghitung bisa juga menghafal. Nah, itu bisa masuk surga. Ya, diberi janji akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Nah, itu kan mestinya nggak mungkin cuma menghitung atau sekedar menghafal sehingga bisa masuk surga, atau memang seperti itu atau ada syarat-syarat tertentu? Begini, terkait masalah man ahsoha itu, ya saya mulai dari awal sekali gitu ya. Kalau ahsoha ada dua cara membaca terkait lafal ini. Ada yang membacanya ahsoaha, ada yang membacanya ahsoha. Kalau ahsoaha maka diartikan sebagai mengajarkan pada orang lain. Orang yang mengajarkan Asmaul Husna pada orang lain diberi janji akan dimasukkan ke surga. Jadi kalau kita terjemahkan secara utuh gitu. Kalau ahso itu memiliki banyak pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan ahso itu adalah menghitung kemudian menghafal. Ahso diartikan menghitung kemudian menghafal. Lah kalau kita berbicara menghafal, ini kan mestinya loh, awal mula kita menghafal itu kan mestinya kalau tidak kita meneliti sendiri kemudian menghafal, bisa jadi kita menemukan kesimpulan atau kerja keras orang lain kemudian kita hafalkan. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, dua-duanya masuk dalam kategori ahso. Bagi orang yang mampu, bagi orang yang berkompeten, silahkan hitung sendiri kemudian hafalkan. Atau kita pakai cara yang kedua, penghafalan cara yang kedua, yakni kita tinggal cari referensi kemudian hafalkan, selesai. Jadi dua-duanya akan diberi janji diberi janji oleh Allah akan dimasukkan ke surga. Ada juga yang ringan loh ya, yang ringan. Ada juga yang memberikan arti
tahu dan paham. Nggak harus menghafal. Nggak harus menghafal. Ini ringan lagi. Ada juga yang memberikan arti ahsa itu ta'zim. Ini kan taraf yang paling minim ya, yang paling rendah. Kalau kita tidak mampu menghafal, ya ketahui saja bahwa itu adalah nama yang Maha Kuasa. Kalau kita tidak tahu, ya takdim. Ya tidak mungkin ya. Kalau orang nggak tahu kemudian takdim kan tidak mungkin. Mesti tahu kemudian takdim. Jadi taraf yang paling rendah dalam masalah kategori ahsaha itu yakni tarafnya memuliakan, mengagungkan. Masuk surga itu ya. Ya masuk surga. Makanya kalau kita kembali ke cerita-cerita yang ada di dalam kitab salaf itu, kalau saya tidak salah ya, orang yang melihat basmalah, yang di situ ada lafal jalalah, ada ar-Rahman ar-Rahim, kemudian mengangkat, jadi melihat lafal jalalah tercecer di tanah dan diangkat, diamankan. Maksudnya adalah litakdim, maka akan diberi keistimewaan orang tersebut. Entah, saya lupa, saya ingat-ingat lupa soalnya. Entah keistimewaannya itu akan diampuni dosanya atau dibacakan istighfar oleh malaikat. Saya agak lupa, tapi yang jelas memiliki keistimewaan. Mungkin itu ada kaitannya juga dengan makna ahsa yang diartikan sebagai ta'zim. Ataupun mengagungkan, memuliakan. Ya, kalau cuma sekedar ahsa ya itu saja. Kalau mengajarkan itu apa harus mengajarkan semaknanya atau memberi kefahaman, atau mengajarkan seperti membaca Al-Quran itu cukup? Menurut saya pribadi ya. Iya. Menurut saya pribadi melihat dari referensi yang ada itu, yang terbaik adalah mengajarkan bacaannya, kemudian mengajarkan artinya itu apa. Bahkan kalau bisa ajarkan juga cara penerapannya. Kalau kita coba cek di kitabnya Al-Ghazali itu kan ada penjelasan masalah Asmaul Husna, kemudian cara penerapannya kan di sana kan ada, tinggal dicek sendiri. Atau kalau malas ngeceknya biar kita jelaskan nanti tapi di lain season. Enggak di season ini. Nanti agak akhir. Ini kan cuma sekedar mukaddimah gitu kan. Iya. Selanjutnya itu. Nah, Asmaul Husna itu kan ada banyak ya. 99. Di antaranya yang saya tahu itu banyak juga sifat-sifat yang dimiliki Allah, atau nama-nama itu ada yang bisa juga untuk dimiliki manusia. Seperti Al-Alim semisal. Nah, itu kan alim juga bisa dimiliki oleh manusia. Oke, nah itu pemetaannya itu bagaimana? Ya kalau kita kembali ke keterangan yang disuguhkan oleh Al-Qurtubi loh ya. Beliau mengatakan secara penggunaan Asmaul Husna itu terbagi menjadi dua, ada dua pemetaan. Satu, Asmaul Husna hanya dapat dimiliki atau dapat disandangkan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan yang satunya lagi bisa disandangkan terhadap Tuhan yang Maha Esa, bisa juga disandangkan pada selainnya. Misalkan dijadikan nama untuk manusia, itu boleh. Kalau yang khusus untuk yang Maha Kuasa, contohnya seperti Al-Quddus, Salam, Maha Suci, Maha Selamat. Kembali lagi ke awal, memang ada nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga nama
yang bisa nama yang mulanya milik Allah Subhanahu wa taala kemudian bisa juga diberikan pada selain Allah. Misalkan dijadikan nama manusia. Contohnya seperti Alim, ya bisa. Kemudian Qadir, itu juga bisa. Untuk nama-nama yang tidak bisa disandang oleh selain Allah, contohnya seperti Al-Quddus, As-Salam, Maha Suci, ya. Maha Suci. Ya, Maha Suci. Kalau kita terjemahkan Maha Suci, anggaplah maha bersih kan. Bersih dari segala kesalahan. Iya. Nah, pertanyaannya manusia yang mana? Yang seumur hidupnya tidak pernah melakukan salah dan dosa. Apalagi itu ada hadis yang katanya al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya ketidaksengajaan dan lupa. Jadi menurut saya terkait mahallul khata' ini yang terbaik adalah menerjemahkan al-khata' dengan ketidaksengajaan. Sebab kalau diterjemahkan mahallul khata' tempatnya salah, seakan-akan kita ini adalah makhluk yang setiap detiknya selalu saja berlumuran dengan salah. Seakan-akan kita tidak memiliki potensi untuk menjadi orang yang benar gitu kan. Sudah cukup nih pembahasan kali ini. Berarti kesimpulannya yang terakhir, kalau Asmaul Husna itu memang ada dua pemetaan secara penggunaan. Secara penggunaan ada dua pemetaan, ada yang memang khusus untuk Tuhan yang Maha Esa dan juga ada yang boleh digunakan untuk manusia juga. Berarti nanti kalau ada materi-materi yang butuh kelanjutan tinggal WA. Oh WA. Dah cukup.